Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dadan Hamdani. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan konsep penelitian tindakan kelas, mana di dalamnya akan dibahas pendahuluan, tujuan dan manfaat PTK, kelebihan dan kekurangan PTK, dan juga langkah-langkah pelaksanaan PTK. Secara bahasa, penelitian atau research menurut The Advanced Learners Dictionary of Current English berarti penyelidikan atau pencarian yang seksama untuk memperoleh fakta baru dalam cabang ilmu pengetahuan. Menurut Fallin, Tripodi, dan Mayer, penelitian adalah suatu cara sistematik untuk maksud meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan atau dikomunikasikan dan diuji oleh peneliti lain. Ciri-ciri penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan dengan cara-cara yang sistematik dan seksama. Yang kedua, bertujuan meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan, menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dilakukan melalui pencarian fakta yang nyata. Yang keempat, dapat disampaikan atau dikomunikasikan oleh peneliti lain. Dan yang kelima, dapat diuji kebenarannya atau diverifikasi oleh peneliti lain. Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian, diantaranya pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sejalan dengan berkembangnya pengetahuan, maka metode penelitian pun berkembang, yang salah satunya adalah penelitian tindakan. Penelitian tindakan atau action research memiliki ruang lingkup yang lebih dari PTK, karena objek penelitian tindakan tidak hanya terbatas di dalam kelas, tetapi bisa di luar kelas seperti sekolah, organisasi, komunitas, dan masyarakat. Konsep tentang penelitian tindakan yaitu 1. Participatory Action Research. Model penelitian ini dilakukan sebagai strategi transformasi sosial yang menekankan pada keterlibatan masyarakat, rasa ikut memiliki program, dan analisis masalah sosial berbasis masyarakat. Yang kedua yaitu Critical Action Research. Penelitian model ini dilakukan oleh kelompok tertentu yang secara kolektif mengkritisi masalah praksis dengan penekanan pada komitmen untuk bertindak menyempurnakan situasi. Yang ketiga yaitu Institutional Action Research. Penelitian model ini dilaksanakan oleh pihak manajemen atau organisasi untuk meningkatkan kinerja, proses, dan produktivitas dalam suatu lembaga. Dan yang keempat yaitu Classroom Action Research. Penelitian model ini dilakukan oleh guru di kelas atau sekolah tempat ia mengajar, dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praksis pembelajaran. Penelitian tindakan kelas atau PTK sering disebut Classroom Action Research. Menurut proyek PGSM Diknas, PTK adalah bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan. Dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki kondisi praktik pembelajaran yang dilakukan. Penelitian tindakan kelas saat ini berkembang dengan pesat di negara-negara maju seperti Inggris, Amerika, Australia, dan Kanada. Apabila dicermati kecenderungan baru ini mengemuka karena jenis penelitian ini mampu menawarkan pendekatan dan prosedur baru yang lebih menjanjikan dampak langsung dalam bentuk perbaikan dan peningkatan profesionalisme guru dalam mengelola proses pembelajaran mengajar di kelas. Di samping itu, jenis penelitian ini dapat juga diterapkan untuk mengimplementasikan berbagai program di sekolah dengan mengkaji berbagai indikator keberhasilan proses dan hasil pembelajaran yang terjadi pada siswa. Dengan kata lain, melalui penelitian tindakan kelas, guru atau pendidik langsung memperoleh teori yang dibangunnya sendiri, bukan diberikan oleh pihak lain. Maka, guru dapat menjadi the theorizing practitioner. Perbedaan antara penelitian formal dengan penelitian tindakan kelas dapat dilihat dari keahlian yang dibutuhkan, tujuan riset, masalah riset, studi pustaka, teknik pengambilan sampel, desain research, prosedur pengukuran, analisis data, dan penerapan hasil. Ada 3 prinsip dasar yang menjadi ciri PTK, yaitu 1. Adanya partisipasi dari peneliti dalam suatu program kegiatan.
Dua, adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan melalui penelitian tindakan. Dan yang ketiga, adanya tindakan atau treatment untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan. Dengan demikian, PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki di mana praktek-praktek pembelajaran dilaksanakan. PTK adalah penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. Tujuan utama PTK adalah memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di kelas dan meningkatkan kegiatan nyata guru dalam kegiatan pengembangan profesinya. Tujuan utama dari PTK adalah terjadinya suatu peningkatan kualitas pembelajaran dalam proses pembelajaran. Guru di kelas dapat menganalisis, merefleksi, sekaligus menawarkan solusi yang tepat tentang permasalahan yang muncul di kelas. Menurut Kunandar, tujuan PTK antara lain, yang pertama, untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas yang dialami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar, meningkatkan profesionalisme guru, dan menumbuhkan budaya akademik di kalangan para guru. Yang kedua, yaitu peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-menerus mengingat masyarakat berkembang secara cepat. Yang ketiga, peningkatan relevansi pendidikan. Hal ini dicapai melalui peningkatan proses pembelajaran. Yang keempat, sebagai alat training in service yang memperlengkapi guru dengan skill dan metode baru, mempertajam kekuatan analitisnya dan mempertinggi kesadaran dirinya. Yang kelima, sebagai alat untuk memasukkan pendekatan tambahan atau inovatif terhadap sistem pembelajaran yang berkelanjutan yang biasanya menghambat inovasi belajar siswa. Selanjutnya yang keenam, meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan atau perbaikan proses pembelajaran di samping untuk meningkatkan relevansi dan mutu hasil pendidikan juga ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber-sumber daya yang terintegrasi di dalamnya. Tumbuhnya budaya meneliti yang merupakan dampak dari pelaksanaan tindakan secara berkesinambungan memberi manfaat pada munculnya inovasi pendidikan. Karena para guru semakin diberdayakan untuk mengambil berbagai prakarsa profesional secara mandiri. Sikap mandiri tersebut akan memicu lahirnya percaya diri untuk mencoba hal-hal yang baru yang diduga dapat menuju perbaikan sistem pembelajaran. Sikap ingin selalu mencoba akan memicu peningkatan kinerja dan profesionalisme seorang guru secara berkesinambungan. Sedangkan manfaat PTK bagi siswa yaitu meningkatkan hasil belajar dan membuat siswa menjadi berkualitas. Manfaat PTK bagi guru yaitu membantu memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan rasa percaya diri, berperan aktif untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Manfaat PTK bagi sekolah yaitu meningkatkan mutu sekolah secara keseluruhan dan meningkatkan kualitas pembelajaran kelas. Manfaat PTK bagi calon guru yaitu meningkatkan pengetahuan dan membantu menyiapkan diri sebagai calon guru berkualitas. Dan manfaat PTK bagi orang tua yaitu mengetahui perkembangan anak dan menjadikan orang tua yakin tentang peningkatan prestasi anaknya. PTK memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, tumbuhnya rasa memiliki melalui kerjasama dalam PTK. Yang kedua, tumbuhnya kreativitas dan pemikiran kritis lewat interaksi terbuka yang bersifat reflektif atau evaluatif dalam PTK. Yang ketiga, dalam kerjasama ada saling merangsang untuk berubah. Dan yang keempat, meningkatnya kesepakatan lewat kerjasama demokratis dan dialogis dalam PTK. PTK juga memiliki kelemahan, diantaranya yang pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar penelitian pada guru itu sendiri karena terlalu banyak berurusan dengan hal-hal praktis. Yang kedua, rendahnya efisiensi waktu karena guru harus punya komitmen peneliti untuk terlibat dalam prosesnya, sementara guru harus masih melakukan tugas rutin. Yang ketiga,
Konsepsi proses kelompok yang menuntut pemimpin kelompok yang demokratis dengan kepekaan tinggi terhadap kebutuhan dan keinginan anggota-anggota kelompoknya dalam situasi tertentu. Padahal tidak mudah untuk mendapatkan pemimpin demikian. Tahapan penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan perumusan masalah penelitian tindakan kelas harus terlihat bahwa masalah diidentifikasi secara kolaborasi. Yang kedua, susunan organisasi tim penelitian tindakan kelas adalah anggota penuh tim penelitian termasuk di dalamnya kolaborator. Yang ketiga, implementasi tindakan intervensi, peneliti bertindak sebagai aktor utama dan kolaborator terlibat dalam pengumpulan data untuk cross-checking dan bersama-sama melakukan refleksi sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang keempat, laporan hasil penelitian. Secara formal, guru yang berperan sebagai mitra tim peneliti atau kolaborator sekaligus tim dalam penyusunan laporan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.